Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, biasanya pertemuan air laut dengan laut akan menyatu padu baik itu warna air laut ataupun suhu pada air laut tersebut. Namun ada yang janggal antara pertemuan dua laut ini, yaitu Laut Mediterranean dan Laut Atlantik. Ketika kedua laut ini bertemu, yaitu pada Selat Gibraltar, kejanggalannya pun terlihat di mana kedua laut ini tetap mempertahankan warnanya masing-masing dan suhu air masing-masing tanpa ada percampuran antara keduanya, seolah-olah ada dinding yang memisahkan keduanya. Subhanallah. Kebenaran ini telah tercantum pada Al-Quran sejak 14 abad yang lalu, yaitu pada surah Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20, dimana yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ayat lain yang menceritakan fenomena yang sama terdapat pada surah Al-Furqan ayat ke-53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Dua lautan yang tidak bercampur ini terletak di selat yang memisahkan benua Afrika dan benua Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan negara Spanyol. Seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis yang bernama Jacques Cousteau telah mengungkap pertemuan dua laut yang tidak bercampur ini. Ia meneliti pertemuan Samudra Atlantik dan Mediterranean yang tidak bercampur satu dengan yang lain. Penelitian ini dilakukan ketika melakukan eksplorasi di bawah laut. Ia menemukan kumpulan mata air tawar yang tidak bercampur dengan air laut, seolah-olah ada dinding yang membatasi kedua aliran air itu, ujar Cousteau. Sang ilmuwan pun mencoba mempelajari ilmu kelautan untuk memecahkan misteri tentang fenomena ganjil tersebut. Namun tak pernah membuahkan hasil. Ia pun menceritakan hal ganjil tersebut kepada seorang profesor muslim. Terkejutlah Cousteau ketika sang profesor muslim menceritakan bahwa fenomena itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang silam. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat ke-20, dan juga tercantum pada Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-53. Terpesonalah Jacques Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Kekagumannya terhadap ayat suci Al-Quran itu melebihi kekagumannya akan pemandangan laut dalam yang pernah dilihatnya. Menurut dia, mustahil jika Al-Quran disusun oleh Muhammad SAW, sebab pada zaman itu belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh dan terpencil di kedalaman samudera. Jacques Cousteau pun dikabarkan masuk Islam secara diam-diam atas kekagumannya pada Al-Quran yang mengungkapkan fenomena alam ini. Dengan adanya fenomena alam ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar dan tidak pernah salah, serta akan terus terjaga kemurniannya sampai kiamat tiba, yang diturunkan kepada Rasul yang menjadi penutup segala rasul, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.